sahur yang enak, yang lengkap. Ya, Allah pengen nunjukin ya bahwa kuat atau enggaknya puasa itu bukan di sahur atau enggaknya, tapi menancap atau enggak imannya. Sehingga akhirnya dia tetap sahur nggak sahur, tapi tetap supaya karena berkah aja. Di saat di luar sana ada orang sahur tuh berlebihan, wah besok puasa nih, maka nasinya harus 2 bungkus, 3 bungkus, ayamnya 5 potong. Dia merasa bahwa kuat atau tidaknya puasa tergantung sahurnya. Nah lihat ya, efeknya nanti jadi kayak gini. Nah lalu selanjutnya nih, puasa itu kan ngomonginnya makan ya. Makan itu kan fundamental. Kalau bapak 5 menit, bapak di hutan 5 menit lagi nggak makan, bapak mati kelaparan. Tapi yang tersedia cuman ada daging babi, boleh dimakan nggak? Boleh. Ya, lihat fikih bisa berubah karena syariat itu punya makosid ya. Ada makosid syariat, salah satu tujuannya menjaga nyawa, menjaga jiwa. Ketika udah urusan nyawa orang, azan nih, dokter bedah harusnya sholat, tapi waktu azan ada orang harus dibedah saat itu juga, kalau nggak nyawanya bisa lewat. Boleh nggak dia tunda dulu sholatnya? Ya, pasti boleh, nyelamatin nyawa. Ya. Lihat, puasa itu kan yang dia tahan makan. Makan itu kan penting, fundamental. Orang nggak makan bisa mati. Makanya beda tadi dengan yang tadi ya, yang nyolong duit miliaran di saat saldonya udah ada miliaran. Nah, lihat ketika sesuatu yang penting untuk urusan hidup matinya aja, makan yang segitu fundamental aja, dia udah biasa nahan gara-gara rajin puasa, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Maka apalagi nanti ngelihat sesuatu yang kayak bukan kebutuhan, lah contoh tetangganya ganti mobil. Apa yang bikin dia sakit hati itu apa? Makan aja berhasil dia tahan, masa tetangga ganti mobil kita ngambek? Karena kalau misalkan bagi mereka ngelihat mobil tuh, bagi mereka mobil tuh adalah kaleng, dipakein plastik, dipakein kaca, dipakein karet, fungsinya satu, nyampe. Coba berapa banyak jemaah di At-Taqwa ini yang nggak punya pesawat, tapi pasti ada yang udah pernah nyampe ke Mekah, ada yang udah pernah umroh. Ini coba bapak punya pesawat sendiri kan repot mau parkir di mana ya? Karena emang fungsi kendaraan tuh nyampe, makanya taksi online laku. Karena kalau di kota besar kayak Jakarta, itu gedung depan mata belum tentu 1 jam lagi turun. Ribet nyari parkirnya, salah belok dikit muter baliknya segitu jauh. Coba taksi online itu jauh. Coba taksi online turun di lobi. Karena memang fungsinya nyampe. Nah dia ngelihat tetangga mobil ganti, oh ya udah tuh ya ikut lagi ya. Karena kalau enggak tetangga ganti mobil meriah, tetangga naik jabatan koma sebabnya. Ketika akhirnya si tetangga itu jadi direktur, meregang nyawa, kasihan deh, dengki. Latihannya tadi silakan. Nanti lama-lama ngeliat sesuatu tuh jadi biasa aja. Ada syukur, enggak ya udah gitu ya. Kehilangan nggak sakit hati, ada cuma tambah banyak syukurnya udah. Di saat yang lain tuh ya Allah hilang dikit sedihnya berkepanjangan, padahal lahir juga nggak bawa itu. Dia terbiasa nahan lapar ya. Di atas zuhud masih ada satu tingkatan lagi, namanya waro. Ibnu Taimiyah ya, beliau bilang waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Beda tipis ya Pak sama zuhud. Tadi bedain zuhud apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, itu zuhud. Waro itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Karena contoh punten, hati-hati yang handphonenya sering lowbat. Datang we ke masjid pengajian, ada colokan plek we nyolong nggak izin, hati-hati ya. Itu listriknya dibayar pakai uang umat, kita nggak izin, dipakainya begitu listriknya nyala di handphone, dipakai buat main slot lagi, rukan itu asli. Demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Yang pada kantor, hati-hati, kan di kantor mah banyak pulpen, bawa pulang we
satu buat di rumah, bosnya beli pulpen untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi. Kalau bosnya nggak ridho, demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Berarti gimana kok yang pernah ngambil? Izin. Bos, boleh nggak bos? Saya pernah ngambil pulpen. Insya Allah kalau pulpen kita gantiinnya juga masih ringan ya. Dan biasanya kalau yang ringan bosnya juga lebih gampang ridho. Ya udah sekedar pulpen. Tapi kalau nggak ridho kan repot. Ngeprint lah. Ibu istri pengen jualan kolang kaling nih ke kantor, numpang ngeprint kolang kaling Bu Neneng. Bosnya beli tinta, beli printer, beli kertas untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin, haram itu selembar kertas. Jangan suka gampangin beneran. Waro itu ada orang yang pernah ngamalin, yang udah mengamalkan waro itu sampai ada yang tingkatan kayak gini. Kita ceritanya lagi kayak rihlah pada nginep gitu di villa. Maka dia mandi, ternyata dia bawa sikat giginya tapi odolnya nggak ada. Tapi di situ ada odol di kamar mandi, nggak tahu punya siapa. Dia keluar dulu, ditanya, maaf ini odol punya siapa ya? Ada yang jawab, punya saya Pak, pakai aja silakan. Iya boleh nggak saya minta seujung kuku aja buat saya sikat gigi? Pak, kenapa nggak dipakai dulu? Nanti misalkan keluar baru izin. Maaf saya takut nggak ada izin keluar dari kamar saya. Maaf saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Ada yang sampai segitunya, diminta dulu kehalalannya. Coba akhirnya bapak misalkan harus bisnis, harus usaha, harus kerjasama sama orang yang segitunya nggak berani ngambil yang bukan haknya, seneng nggak? Seneng nggak tuh izin? Hati-hati, jangan ngambil yang bukan haknya. Izin. Pengen wudhu, kita pakai sepatu, sendal orang nih, pinjem dulu sebentar. Beres wudhu ada orang nyari-nyari sendal saya mana ya? Tanya izin, Pak maaf ya si ngerido, maaf tadi. Karena kalau misalkan main pakai-pakai aja, sendal itu nggak semuanya karet. Ada yang dalamnya pakai busa, yang kalau basah teh bau. Terus dia udah sengaja bela-belain nggak pakai sendalnya biar sendalnya nggak bau. Tahu-tahu dipakai sama kita, wudhu bau ya Allah. Itu orang yang nggak ridho, kita nggak izin. Waduh dijaga deh, dan jangan naudzubillah. Ya. Waro, belajar waro istilah ya. Karena tadi lihat, kalau zuhud aja membuat kita dicintai Allah dan manusia, waro apa lagi? Ada salah satu kitab adab namanya Tazkiratus Sami wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jamaah. Biasanya digunakan di pelajaran jurusan hadis ya. Beliau menuliskan standarisasi kriteria dalam mencari guru. Umumnya kan kalau nyari guru kita cari yang paling berilmu ya. Tapi nomor standar paling satu yang beliau sebut sebagai guru yang paling baik adalah silakan cari guru yang paling waro. Karena kalau dia benar-benar waro, dia nggak akan berani ngucap ngajar sesuatu yang kira-kira Allah nggak ridho, nggak berani. Bahkan orang guru-guru kami yang belajar waro itu, masya Allah, beliau kalau belum pernah mengamalkan suatu amalan nggak berani nyampein. Ya contoh ya duha gitu. Beliau belum istiqomah misalkan duha selama berapa bulan atau berapa, kadang beliau yang tentuin sendiri, maka belum berani nyampein tentang duha. Karena kan ya gampang orang nasihatin, jangan ngerokok ya, sambil kitanya sendiri ngebul, nggak masuk ke hati anaknya. Kalau bahkan ada yang nyampe di tingkatan nggak berani nyampein kalau belum ngamalin, sampai ada yang di tingkatan sebelum dia amalin, lalu setelah diamalin dia ngerasa dapat fadilah dari amalan tersebut, sebelum dia dapat fadilahnya dia nggak berani nyampein. Udah diamalin di sholat duha, tapi selama 2 bulan sholat duha nih misalkan belum dapat fadilahnya apa, belum berani nyampein. Ada yang nyampe kayak begitu. Masya Allah, orang-orang tuh masya Allah ada yang segitunya ke Allah. Kan yuk bismillah belajar waro ya, masya Allah. Bu, mau nggak belajar waro? Kalau mau, nanti nyampe rumah tolong langsung ke dapur ya. Terus lihat tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata hijau melon 3 kilo, mungkin belum pernah lihat ada tulisan apa ya. Coba ditaruh di meja, cari ada tulisan apa. Oh, udah pernah baca.
Izin ya Bu, Ibu miskin. Dulu waktu ngelihat tulisan itu, yang saya lakuin pertama kali buka internet browsing. Definisi miskin yang dimaksud di situ adalah apa? Dapat Pak ketemu. Saya memang lupa pasal dan undang-undangnya, tapi dapat isinya adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Maka kalau gaji Bapak misalkan 1.550.000 belum miskin. Punten ya. Itu kenapa murah? Karena jadi berarti ada uang rakyat yang dipakai untuk supaya itu jadi lebih murah agar bisa dibeli oleh yang tidak mampu. Kalau nanti ada yang tidak mampu jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong sama yang kaya yang seharusnya nggak boleh beli, demi Allah ada tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau gara-gara selisih beberapa puluh ribu bikin akhirat kita celaka, kayaknya nggak worth it. Memang ada komanya Bu, tenang ya, saya tahu masih ada yang protes. Yang berpenghasilan 1.500.000, koma, dan apa istilahnya, pedagang kecil ya. Karena kalau misalkan dia jual gorengan dipikul, kan nggak mungkin gotong-gotong yang 12 kilo, pasti memang yang 3 kilo, padahal penghasilannya lebih dari 1.500.000. Atau ada juga yang berpendapat kayak gini, gajinya mah 5 juta, tapi setelah dipakai buat bayar sekolah anak, token listrik, biaya kontrakan, ternyata di bawah 1.500.000. Oke, berarti itu juga masih boleh pakai. Wih, mulai tenang. Tapi kalau yang kalian tahu, ya Allah, gaji sebulan 10 juta, udah jangan pakai 3 kilo. Jangan belajar warung, bismillah ya. Jangan ambil yang bukan haknya. Alhamdulillah. Kita tahu ketika nanti kita wafat tidak akan maju satu langkah pun kaki kita sebelum selesai ditanya kan. Salah satunya harta, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa ya. Jadi ya istilah itu warok dan zuhud. Yang ketiga tadi, 3 hal yang kalau misalkan dimiliki niscaya dia akan sukses dunia akhirat. Tadi 1, penuntut ilmu sejati, 2, zuhud dan juga warok. Yang ketiga adalah orang yang punya kemampuan mengetahui kekurangan diri sendiri. Orang yang punya kemampuan mengetahui kekurangan diri sendiri. Ini skill mahal. Skill mahal. Jujur, kapan kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun kita salah, atau koreksi meskipun nyakitin? Pujian atau koreksi? Kadang orang ada yang baru tahu dirinya punya salah dan harus perbaiki diri, itu ada yang harus berantem dulu sama temennya. Contoh, waktu itu ada yang ditanya, saya setahun terakhir ini dipecat 14 kali, 14 perusahaan itu ngaco semua. Giliran ngelamar yang ke-15, dia baru mikir, masa iya 14 perusahaan segede gitu semuanya ngaco, mereka bisa menggaji ribuan karyawan, jangan-jangan saya yang selama ini etos kerjanya gak becus, makanya gak ada perusahaan manapun yang cocok sama saya. Baru akhirnya dia mulai perbaiki diri setelah dipecat 14 kali. Atau misalkan usia 40, tapi kok gak punya orang yang deket, temen, gak ada kawan ya. Adapun setiap kenal sama orang, setiap sebulan kenal orang pasti selek berantem, sebulan kenal orang pasti selek berantem. Masa 100-an orang yang kita kenal seumur hidup semuanya zolim? Jangan-jangan saya yang ada yang tidak baik. Makanya orang tuh pada nggak betah kenal sama saya, baru mulai perbaikin diri. Makanya kalau misalkan ada orang yang dia bisa tahu apa yang harus dia hilangkan untuk jadi tambah baik, itu bismillah mahal, tanpa harus berantem dulu. Orang kan kebanyakan gimana? Ada masalah di kantor, terus sibuk nyari yang siapa yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang salah, tenang nih. Alhamdulillah bukan gua yang kena. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tapi sibuk ngomporin. Emang gitu Pak, dia ngapa? Udah hukum aja. Saya udah sering kasih tahu tuh, kompor meleduk.
dia tahu ya. Dan ini diajarin para nabi, Pak. Nabi Adam. Kan kita tahu awalnya iblis ngegoda beliau, ya Nabi Adam mau nggak? Enggak. Akhirnya iblis ngegoda siapa? Hawa, istrinya. Beliau sayang sama istrinya. Akhirnya jadi mohon maaf tergelincir melakukan kesalahan kedua. Ya. Maka ibarat bapak zaman sekolah di kelas tiba-tiba ada yang ngajakin bolos, ikutlah bolos. Begitu ketangkep, kitanya yang diajak ketangkep, yang ngajaknya nggak ketangkep, kan kita bisa komplain. Pak, saya mah diajak doang, Pak, yang ngajakin tuh dia aja yang dihukum, gitu ya. Nabi Adam kalau mau jujur juga bisa kayak gitu. Ya Allah, kan kau tahu ini mah iblis yang ngajakin maksiat. Engkau juga tahu awalnya saya nggak mau, tapi iblis ngajakin istri saya sama iblis yang dihukum. Kenapa saya ikutan kena? Apakah ngomong kayak gitu? Enggak. Tapi ngomongnya Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan gentle mewakili istrinya, kalau aku memang udah jadi suami yang baik, pasti aku bisa sanggup mencegah kamu maksiat. Istrinya di belakang, beliau, ya Allah kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang zalim. Iblisnya aja nggak disebut sama sekali. Sedangkan iblisnya ngomong apa? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkep ditanya, Bapak kenapa maling? Allah sih takdirin saya jadi maling. Itu jawaban iblis. Allahnya aja disalahin. Ya coba lihat ya. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, sibuknya tambah dekat sama Allah hasil.